Halo kaum penjaga kamar dimanapun kalian berdiam, gimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Suku 0% Philadelphia. Kali ini saya akan merangkum film bergenre misteri dan thriller. Yang jelas ini akan mengobrak-abrik pusat otak dan meninggalkan berbagai pertanyaan bagi penontonnya. Dan karena bosan dengan banyaknya basa-basi, jadi langsung saja dekatkan kepala dengan kasur dan hindari kamar mandi tetangga. Selamat menonton dan serentak kita katakan bersama-sama, mantap! Hey! Berlatar belakang kota California dan Nevada yang salah satunya adalah di El Royale, sebuah hotel yang terbelah menjadi dua bagian, yaitu Nevada dan California. Kamar-kamarnya pun terbagi dua bagian. Kisah akan berpusat pada mantan mafia tanpa kakap yang baru saja lepas tahanan selama 10 tahun, yaitu Flynn. Ini rarainya, Flynn memilih style dan perangai layaknya pastor agar identitas mafianya tidak terungkap oleh siapapun, bahkan oleh Bang Napi sekalipun. Di mana Flynn bermaksud mengambil harta jarahannya dulu yang tersimpan di salah satu hotel El Royale, sekaligus pesan terakhir adiknya sebelum ditembak mati oleh salah satu rekan mafianya yang berkhianat. Felix, you play it close with these assholes, huh? Tampaknya di hotel tersebut juga ada orang yang akan menginap, seorang penyanyi resto swasta, ini ewewnya, Darlene, dan seorang agen investigasi rahasia, ini rarainya, Sullivan, yang pasti bukan hitman atau agen 47 dengan menyamar tukang penyedot debu. I bet you know some gals just might need a vacuum. Sekian lama menunggu, akhirnya resepsionis hotel muncul yang bernama Miles. Ini posturnya. Layaknya resepsionis pada umumnya, dia memperkenalkan hotel El Royale sekaligus fitur-fiturnya. The El Royale is a bi-state establishment. You have the option to stay in either the great state of California or the great state of Nevada. Warmth and sunshine to the west, or hope and opportunity to the east. Namun karena efek usia karatan, Flynn lupa entah nomor berapa penyimpanan aset cuannya itu. Dia pun memilih dan mengambil asal-asalan kamar yang mana saja sesuai intuisinya. I'll take room 4. Tak lama datang satu orang wanita tanpa diketahui status jandanya, yaitu Dakota Johnson. Namun di sini dia bernama Emily. Ini hawanya. Please sign the ledger. Nice. Dan film pun dimulai. Dan tebakan saya sangat benar sekali, Flynn memang tidak menemukan sesuatu apapun, bahkan apapun sekecil apapun di lantai kamarnya. Dan sangat berkeyakinan itu pasti ada di kamar Darlene. Di sisi lain, entah apa tujuan Sullivan si agen, dia malah mencabut di semua penyadap suara dan motherboard semua elektronik yang ada di kamarnya, tanpa sedikit pun khawatir akan didenda oleh sang pemilik hotel. Sekejap mungkin Flynn mendekati pintu kamar Darlene dan mencoba membujuknya untuk minum dan mendengarkan musik bersama di lobi hotel. Sempat berpikir Darlene akan menolaknya, dirasa Flynn memang pastor sejati dan beriktikat baik, Darlene pun mengiyakan. Consider it payment for letting me listen to you sing. Kesekian kalinya Flynn tetap lembut meminta izin agar bisa masuk ke kamarnya. Namun Darlene yang seorang wanita muslimah versi Afrika jelas menolaknya. Karena Flynn yang seorang pastor alim ditambah sudah aki-aki, bagi Darlene ini adalah sebuah sikap yang mesum. Dengan banyaknya obrolan entah kemana topiknya, yang pasti Darlene sempat mengatakan kepada Flynn jika besok lusa dia akan tampil di kafe swasta. Darlene mengundang Flynn jika ia berkenan datang dan menontonnya. Flynn yang merasa gagal pun hendak berinisiatif membiusnya agar bisa masuk dan mendapati aset cuannya di kamar Darlene. Namun Darlene mengetahui maksud tersebut yang sekonyong-konyong menghantami batok kepala Flynn dengan botol vodka. But until then,
Selang beberapa saat, beruntung ada Miles yang membantu Flynn dari terkaparnya dan mengajaknya berjalan-jalan di lorong bawah tanah. Sesekali Miles meminta tebusan dosa atas seluruh perbuatan buruknya. Karena sebenarnya Miles bukanlah orang cupu seperti yang kita anggap, melainkan mantan tentara elit di posisi sniper yang telah banyak korban, bahkan ratusan korban di tangannya. Rasa kesal, kesuh, dan ruwet gagal mengambil simpati Darlene karena dirinya sudah tua dan tidak beradrenalin sewaktu muda. Flynn memilih untuk bersabar dulu karena untuk saat ini Flynn gagal mencoba mencari asetnya di kamar Darlene. Di waktu yang bersamaan, Sullivan beraksi sebagai agen, sedikit berbekal dan bernaluri layaknya Sherlock Holmes. Sullivan bergerak sebagaimana detektif swasta pada umumnya. Akhirnya dia menemukan lorong bawah tanah di hotel ini, yang semua itu dilengkapi dengan kaca double marker yang menembus ke seluruh kamar setiap penginap. Namun sang penginap tidak bisa melihatnya. Wah, mantap sekali. Dilihat dari keseluruhan penginap, hanya Emily lah seseorang yang bagi Sullivan ini akan terjadi tindak kriminal yang sangat mencelakakan dan bahkan merugikan orang lain. Karena mengetahui bahwa Emily selayaknya psikopat yang sedang menyekap wanita dan entah apa yang akan dilakukannya nanti. Tanpa Sullivan sadari, sebenarnya yang Emily sekap ialah adik kandungnya sendiri, yaitu Rose. Ini rarainya yang tergila-gila dengan seorang laki-laki penganut sekte asruk-asrukan dalam rangka menyadarkan dan membujuk si adik agar janganlah mencintai laki-laki keparat dan penuh dosa seperti itu. What does God mean to all of you? I dangle something she really wants. You two are gonna have a proper tussle tonight, and the winner gets to sleep with me in the big house tonight. How'd that be? Di mana Emily berhasil kabur dan membawa Rose dari jeratan dan cinta sang kekasih dari pemukiman sektenya yang sementara berdiam di hotel ini. Dengan mendapatkan semua informasi yang ia temukan, Sullivan langsung menghubungi kantor pusat pertahanan detektif bahwa di Hotel El Royal saat ini ada kasus dan agar segera memberitakannya. Director's office, case 246673. Director Hoover, Special Agent Broadback. I'm here on site at the El Royale. Sir, we have a problem. Sullivan lanjut mencabuti semua pemantik mobil milik orang-orang yang menginap agar dalam kasus ini bisa clear dan tidak ada satu orang pun yang melarikan diri. Wajah tenang namun hati yang bergemuruh, Sullivan mencoba dan seramah mungkin menyapa, mengajak ngobrol Emily agar membuka pintunya. Namun jelas Emily menolaknya tiba-tiba. Ya, Sullivan mendobrak pintu kamar Emily, bergegas menolong dan membuka ikatan Rose tanpa ia sadari sedikit pun apa yang ia lakukan ini bukanlah hal menuju kebaikan hakiki. Akan tetapi hal terburuk dalam hidupnya akan segera terjadi. Listen. Sullivan Al-Wazni wafat. Sedikit pun tidak ada gen-gen seorang pasukan rahasia di kala awal aksi sudah tertembak mati. Bahkan Mr. Bean pun menangis melihat agen rahasia seperti Sullivan ini. Seperti kata pepatah, sekali dayung dua lautan terlampaui. Ternyata pecahan kaca dari peluru tembak tersebut mengenai tulang sayap Miles yang sedang berjalan-jalan di belakang ruangan bersama si Abah Flynn, yang sebelumnya mereka juga menyaksikan aksi Sullivan dan Emily ini. Father Flynn? Father Flynn, get down here! That vacuum man just busted down the door and he beat up that other girl and he's got a gun! Get away from the window! Kid! Layaknya membuka hal rahasia kepada Emily dan Rose, berkat tembakan tersebut mereka akhirnya mengetahui yang sebenarnya jika hotel ini memiliki ruang belakang yang berkaca tembus pandang ke setiap kamar-kamar. Wah, ini mah buancingan. Dan yang paling sangat mengejutkan lagi ialah Flynn dan Darlene melihat kejadian itu semua di tempat yang berbeda tanpa mereka saling mengerti satu sama lain. Rose yang merasa punya kebebasan layaknya mbak-mbak micet tanpa berpikir panjang, ia malah menelpon si abang pujaannya itu
mengadu jika Emily mengikatnya dan agar cepat datang menjemputnya. Darlene yang berhasil tidak terlihat oleh siapapun sedang berusaha menyalakan mobilnya dan hendak pergi meninggalkan tempat ini, meninggalkan semua ini. Namun semua usahanya mengecewakan. Seketika muncul Flynn untuk meminta maaf atas apa niatnya tadi, dan Anda akan dikejutkan dengan momen ini di mana Flynn mengatakan yang sebenarnya jika dirinya bukanlah seorang pastor, melainkan seorang mafia berkelas namun tanpa kakap, di mana Flynn juga mengatakan bahwa ia dulu sering dilanda kebingungan psikis saat berada di penjara dan itu adalah penyakit yang serius, antara demensia atau Alzheimer. Awalnya Darlene jelas menolak percaya atas semua ucapan Flynn, namun dengan pembagian setengah dari cuan yang ditawarkannya, akhirnya dengan segenap raga dan jiwa, Darlene mengiyakan dan mau bekerja sama untuk mengambilnya. Saya pun mau. Di sisi lain, Miles yang masih bernyawa akhirnya diikat dan diinterogasi oleh Emily, di mana Emily sangat-sangatlah kecewa dan marah terhadap Miles yang ia anggap laki-laki mesum dan bahkan hotelnya juga mesum. Emily yang tidak mengetahui apapun jika Rose telah menelpon sang pujaan, sontak kaget dengan kedatangannya, ditambah Flynn dan Darlene yang berhasil mengambil cuannya pun ikut menjadi imbas. Howdy. Ini orangnya Billy dan dua orang temannya. Sontak kita lihat seperti aktor-aktor terkenal, yaitu Thor ya, kalau nggak salah Thor. Rose yang sudah dibutakan oleh cinta malah bermesra-mesraan tepat di depan mata si kakak Osat. Billy menyuruh kedua temannya agar membersihkan mayat si agen dan akan memulai permainan di mana salah satu dari mereka harus ditembak mati. Sebelum itu, Billy juga menanyakan kepada Darlene siapa pemilik cuannya ini. Merasa Flynn sang pemilik, ia hendak menjawab namun Billy menggertaknya, yang jelas bagi dia pertanyaannya tidak untuk Flynn. Where's the money come from? Well, that money. I ain't asking you right now, Father. Pertama, Emily mendapat bagian permainan ini, di mana sang adik bukan membelanya, malah memprotes Emily karena tidak patuh kepada Billy. Emang adik ini nih hasil cloning apa gimana sih? Pick a color. Red or black? Pick a color, Em. I ain't asking again. Yeah, I guess that makes you black, altar boy. Well, looks like the Lord hasn't forsaken you yet. Dengan sebuah kata-kata sastra Darlene, sontak Billy mendengarkannya dengan baik dan membuat situasi menjadi dingin. I'd rather sit here and listen to the rain. Hendak melanjutkan permainannya, tiba-tiba PLN mati dan Billy menyuruh Darlene untuk bernyanyi. Namun karena suaranya yang menyayat, ia tak peduli dan memutar permainan. Berakhir sudah impian cinta, tinggallah puing-puingnya. Suit your fucking selves. Di momen ini dirasa itu sebuah kesempatan bagi Flynn, ia pun tidak menyia-nyiakannya. Dengan kondisi yang sangat membelosor dan ada kesempatan, Darlene membujuk Miles agar bisa membantunya. Namun Miles kokoh menolak karena udah terlalu banyak korban di tangannya. Saat ini ia hanya ingin bertaubat sepenuhnya. I can't kill no more. Miles! Help us! How many people have you killed, Miles? Namun tiba-tiba, entah apa yang dipikirkan Miles, dia beraksi layaknya penembak jitu tiada tara seperti dulu. Satu peluru dan satu korban yang tak pernah meleset sama sekali. Termasuk batok kepala Billy, yang ini bagi saya lumayan keren ya.
Easy there, altar boy. Dengan semua rasa bersalah, Miles menghampiri Rose yang tengah menangisi kepergian sang kekasih untuk meminta maaf atas apa kejadian ini yang bagi Rose itu hanyalah kata-kata busuk, dan akhirnya Miles lah yang mendapat akses ke kuburan dan alam barzah. So sorry. Beruntung Flynn menembak Rose yang bisa menyisakan sedikit nyawa Miles untuk bertaubat dan terbebas akan semua dosa-dosanya. I repent. Flynn, I repent. You are forgiven. Sesuai perjanjian, Flynn membagi cuannya dengan Darlene dan tidak lupa ia juga mendatangi konser Darlene di kafe swasta. To Darlene Sweet! Khatam, dan setelah mereka berpikir panjang dan mereka memutuskan, Flynn dan Darlene pun akhirnya menikah dan membangun keluarga yang harmonis. Pesan-pesan dari film ini menurut saya itu suatu saat ya kalian akan sadar jika bohong mungkin salah satu cara terbaik, bahkan pilihan terbaik, bahkan 100% baik untuk menghindari kejadian paling terburuk dalam hidup kalian. Dan percayalah, seburik apapun hidup kalian, tidak berbohong pun hampir semuanya bisa diatasi dan selesai seperti biasa. Meskipun itu harus terbirit-birit ya. Aduh, ya seperti itulah kehidupannya ya. Pokoknya terima kasih buat kalian semua ya, sehat-sehat semua. Saya mau ke Bu Leha dulu, terus main game sambil ngopi, kayaknya sebat juga, sebat sambil sebat. Dan terima kasih buat kawan-kawan semua ya udah nonton ya. Dadah.